Petunjuknya adalah suatu kejahatan kalau orang miskin itu anaknya banyak. Suatu dosa yang harus dihukum. Aku ini anak dari orang yang kurang mampu. Adik beradikku banyak. Tapi aku gak pernah menyalahkan orang tuaku kenapa aku terlahir sebagai orang yang gak punya. Begitu juga saudari dari ibuku. Nenek kakekku dulu anaknya banyak. Walaupun seorang petani. Dan mereka itu gak pernah nyalain mbahku kenapa mereka terlahir sebagai orang miskin. Sampai sekarang anak cucu cicit dari mbahku itu ada dan mampu bertahan. Dan sebagai orang Jawa kami gak bakalan menyalahkan orang tua. Oh, kenapa kami terlahir sebagai orang miskin, sebagai orang gak mampu. Sebajing-bajingannya aku itu gak bakalan kepikiran seperti itu. Apalagi berpikiran untuk jadi seorang anak durhaka yang bakal berkata seperti itu. Karena apa? Karena itu bagian takdir. Kalau kita ingin kaya, kita ingin punya jabatan, kita pengen kekuasaan, ya kita merubahnya melalui diri kita ini. Contohnya apa? Aku ini gak bakalan dikenal orang. Orang gak bisa lihat wajahku, gak bisa lihat aku berbicara, aku berbagi ilmu, kalau gak ada Facebook, gak ada YouTube. Dan ini caraku merubah nasib, caraku mengangkat derajat orang tuaku, mengangkat derajat keluargaku. Agar apa? Agar orang lain satu dunia ini mengenal aku. Oh, aku anaknya si A, keturunannya si B. Sekarang dikenal banyak orang. Sekarang bisa nyeramain orang, bisa berbagi ilmu dengan orang lain. Oh, si Tuti ini gak nyesat-nyesatin orang yang beda agama, gak ngafir-ngafirin orang yang beda agama. Oh, si Tuti ini bisa menerima orang yang masa lalunya entah jadi orang yang jual diri ataupun maling, begal, rampok, sebagainya. Kalau bertobat. Aku bukan tipikal orang munafik, orang yang sok suci, sok bersih. Terus aku bisa menghakimi orang lain. Orang lain itu punya cerita hidup masing-masing sesuai dengan takdirnya. Ada jutaan terlahir sebagai orang miskin, tapi gak pernah malu dengan keadaannya, gak pernah menyesal dengan keadaannya, tetap mencintai orang tuanya. Karena dari orang tuanya itulah terlahir ke dunia. Orang tua kita lah yang wakil Tuhan, kita lahir ter dunia. Mau seperti apapun orang tua kita tetap akan menghormati orang tua kita. Mau dia gak baik, mau dia miskin, mau dia beda agama, tapi mereka tetap orang tua kita. Dari rahim mereka kita lahir, dari benih mereka kita lahir. Jadi kalau kamu itu orang pinter, orang cerdas, pastikan kamu punya moral, punya adab, punya akhlak yang baik. Sehingga apa yang kamu tulis, apa kamu ucapkan, kamu pikirkan, itu bermanfaat. Itu mendidik orang lain. Bukan malah kamu itu membawa opini orang lain, pikiran orang lain itu ke jalan yang gak bener, ke jalan yang kesesatan. Gak akan ada di dunia ini anaknya yang mau nih orang tuanya dikatain, apalagi dibilang berdosa, harus masuk penjara hanya karena terlahir miskin. Ini kalau kamu terlahir sebagai orang kaya, sebagai orang punya jabatan, punya kuasa, belum tentu anak cucumu itu bisa punya kekayaan, punya jabatan. Karena apa? Karena kamu nggak tahu nih masa depan seperti apa, future itu seperti apa. Bisa aja malah kamu besok mati. Nobody know, nggak ada orang yang tahu. Kalau kamu itu nggak bisa menjaga kelakuan kamu, apa yang kamu ucap, kamu pikirkan. Sejahat-jahatnya
Aku ini nggak bakalan punya berpikiran jelek, apalagi pengen jadi anak durhaka. Karena apa? Karena aku pengen ngajarin anak keturunanku jadi orang yang berbakti, bukan jadi orang yang jahat. Aku kalau mau jadi jahat, mau jadi bajingan, mau jadi setan, aku bisa membunuh orang tanpa menyentuh. Tapi aku gak mau mengotori tanganku. Aku gak suka membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Biarkan mereka itu dapat hidayah, dapat petunjuk. Orang kalau menjaga adab, menjaga kata-kata, menjaga pikiran, kamu juga akan dihargai oleh orang lain. Tapi kalau apa yang kamu tulis, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu sharing itu menyinggung perasaan orang lain, tentu aja kamu akan dihujat, kamu akan dibenci. Apalagi kalau kamu mengiring opini sesuatu yang gak beretika, gak punya akhlak, gak punya moral. Kamu boleh cerdas, tapi jangan lupa adab, jangan lupa akhlak, jangan lupa moral. Kalau kamu dikasih kekayaan, dikasih kekuasaan, jabatan, bersyukur. Tapi bukan terus kamu bisa menghina yang di bawahmu sesukamu, seenak jidatmu. Percaya nih sama hukum karma. Orang yang percaya Tuhan itu pasti percaya dengan hukum karma di dunia ini. Kecuali orang yang gak punya Tuhan, pasti gak bakalan percaya sama karma, hukum tabur tuai. Makanya jangankan perbuatannya, perkataan, pikirannya, hatinya aja melebihi binatang, melebihi iblis. Jadi hati-hati nih. Kalau kalian bikin sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain, apalagi soal agama, soal suku, soal keyakinan, lebih baik memperbaiki diri. Sharing sesuatu yang berilmu, yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai menyakiti orang lain. Di dunia ini banyak jutaan orang yang terlahir sebagai orang miskin, tapi nggak pernah menyesali jalannya takdir. Banyak orang-orang yang terlahir miskin jadi orang-orang hebat, jadi penguasa, jadi pengusaha, jadi pemuka agama. Tapi mereka nggak pernah mengatakan penyesalan terlahir sebagai orang miskin, dari orang tua yang miskin. Hanya orang yang gak punya otak aja yang berpikir seperti itu. Sebajing-bajingannya aku ini masih punya pikiran, masih punya otak. Bagaimana memperlakukan orang baik sesuai perbuatannya.